Tania, kamu tenang dulu ya. Aku bisa jelasin semuanya. Ini apa? Ini berkas nikah sirih kan? Jadi beneran, kamu nikah lagi sama sahabatku. Tania, aku minta maaf. Vira, kamu itu sahabatku. Kamu tempat aku cerita. Kamu orang pertama yang aku percaya kalau aku lagi sedih. Tania, aku salah. Aku beneran. Kamu sahabatku, jadi istri kedua suamiku. Aku nggak tahu bisa nerima ini atau enggak, Vira. Bagian tergilanya ada di sisi diriku yang bahagia karena aku bisa ketemu kamu setiap hari. Kalau kamu tinggal di rumahku, tapi di sisi lain aku sedih banget, hancur karena suamiku selingkuh sama kamu, sahabatku sendiri. Tan, aku gak mau ini terjadi, tapi aku udah terlanjur hamil. Apa? Hamil? Kamu besok bisa antar aku nggak? Aku ada meeting penting, bisa bahaya kalau telat. Kayaknya bisa, tapi aku juga ada urusan kantor besok. Lihat nanti ya. Besok itu penting banget buat aku. Kalau aku naik transportasi umum ataupun ojek, takutnya aja malah telat nanti. Aku nggak percaya. Aku juga ngerti kok, tapi aku juga nggak bisa pastiin urusan kantor aku besok. Kalau tiba-tiba aku disuruh lembur dan nggak bisa pulang gimana? Kamu kenapa sih? Dari tadi kayak nggak fokus gitu. Nggak apa-apa, cuma kebanyakan pikiran aja. Nanti aku cerita ya. Sekarang aku harus berangkat dulu. Ya udah, hati-hati ya. Jangan lupa kabarin kalau kamu lembur. Kamu tuh aneh banget sih, Mas. Kayak lagi ada yang disembunyiin. Vira, sumpah ya, dari pagi kepala aku muter terus. Mas Yusuf tadi pagi aneh banget. Aneh gimana? Dia ngomong sesuatu nggak ke kamu? Enggak sih, tapi mukanya kayak banyak pikiran. Jawabannya juga setengah-setengah. Mungkin capek kali. Kerjaan dia lagi numpuk kan katanya. Ya, bisa jadi. Tapi biasanya dia cerita. Ini tuh beda, Vira. Kamu jangan overthinking dulu, Tania. Fokus aja ke proyek kamu. Meetingnya besok pagi kan? Iya, makanya aku harus siap banget. Tapi ya itu, hati aku nggak enak aja. Kok dari kemarin vibes dia kayak ngejauh. Aduh, Tania, kamu tuh ya, si Yusuf itu kan nggak pernah macem-macem dari dulu. Aku yang sering denger cerita kamu aja sampai hafal loh. Kalau kamu ketemu Yusuf malam ini, tanya lagi aja pelan-pelan. Jangan nunggu meledak baru ngomong. Iya sih, aku bakal coba ngomong deh kalau dia nggak lembur. Aku print dulu dokumennya, nanti balik lagi. Kamu dari tadi dipanggil, kok lama banget Yusuf? Ibu nungguin loh. Maaf Bu, tadi masih ada urusan di kantor. Ada apa ya Bu? Minum dulu, ibu mau ngomong sebentar. Ini soal rumah tangga kamu. Rumah tangga aku Bu, kenapa emangnya? Bu, dari tadi ngomel soal Tania Bang. Iya, Tania itu terlalu sibuk. Istri itu harusnya ngurus suami dulu, baru kantor atau karirnya. Enggak Bu, Tania tuh lagi ngejar proyek besar. Aku dukung kok karir dia. Aku sama dia aman aja, nggak ada apa-apa Bu. Aman? Kamu pikir ibu nggak tahu kalau kamu sama dia lagi nggak baik-baik aja? Kamu itu kesepian Yusuf. Aku nggak kesepian Bu, aku cuma capek kerja aja. Ibu nggak mau kamu hancur karena istri yang nggak ngurus suami. Ibu punya calon yang lebih cocok buat kamu. Bu, jangan ngomong gitu. Aku ini masih suaminya Tania. Ibu ngomong apa adanya. Kamu butuh perempuan yang lembut, nurut, bisa tinggal di rumah. Bukan yang kerja siang malam, lupa waktu, lupa suami. Bu, udah deh. Aku nggak mau bahas ini Bu. Lihat dokumen ini. Dia pasti mau sama kamu setelah baca dokumen ini. Ibu udah pilih. Perempuannya sopan, baik. Ibu yakin cocok.
Aku pulang dulu, Bu. Maaf aku lancang. Aku belum siap sama hal beginian, Bu. Loh, Bu Natmi, Ibu kok bisa tahu kantor saya? Ada apa ya, Bu? Ibu nyari kamu, Pira. Ada hal penting yang harus Ibu omongin langsung. Penting? Gimana, Bu? Saya jadi takut. Ibu tahu kamu perempuan baik, lembut, gak neko-neko. Ibu suka sifat kayak gitu. Tania sudah pulang kan? Dia lagi ada meeting sama bosnya katanya. Iya Bu, Tania lagi ada meeting. Untuk perkataan Ibu yang tadi, saya masih belum ngerti maksudnya apa. Ibu mau kamu bantu Yusuf. Hah? Bantu? Bantu apa, Bu? Yusuf baik-baik aja kok. Dia kesepian, Pira. Tania sibuk karir, meeting terus, pulang malam terus. Ibu nggak tega lihat anak ibu capek sendiri. Tapi Bu, itu rumah tangga mereka. Saya nggak bisa ikut campur. Saya cuma bisa bantu Tania sebatas sahabat. Ibu bukan suruh kamu macam-macam. Ibu cuma mau kamu jadi istri kedua Yusuf. Kamu lebih perhatian. Kamu cocok jadi pendamping dia. Ini dokumen penawaran dari Ibu. Hah? Enggak lah Bu, saya nggak mungkin. Tania itu sahabat saya. Saya nggak mau nyakitin dia. Ibu tahu keluarga kamu lagi susah. Utang banyak. Modal usaha keluargamu hampir habis. Ibu bisa bantu semuanya. Tapi kamu harus bantu keluarga Ibu juga. Bu, ini berat. Saya beneran nggak tahu harus jawab apa. Saya nggak mungkin ngerusak rumah tangga sahabat saya, Bu. Udahlah, kamu pikir baik-baik. Yusuf butuh perempuan kayak kamu, bukan kayak Tania yang sibuk kerja. Bu, saya mikir dulu ya, Bu. Iya, tapi jangan lama-lama. Ibu butuh kepastian. Maaf ya, aku telat pulang. Kerjaan numpuk banget hari ini. Iya, nggak apa-apa. Kamu pasti capek. Ini makanan buat kamu. Aku nggak sempet makan bareng tadi di kantor, jadi aku bawa pulang aja deh. Kamu sibuk banget ya sekarang? Iya Mas Yusuf, meeting dari pagi, revisi nggak kelar-kelar. Kepala aku mumet banget. Kamu ngelihat aku sebentar aja susah ya sekarang? Bukan gitu, aku cuma banyak banget yang harus aku kejar biar proyek ini jadi. Iya, aku tahu. Cuma kadang aku ngerasa kamu tuh terlalu sibuk. Pulang cuma buat tidur, terus bangun, langsung kerja lagi. Sabar ya, kalau proyek ini kelar, aku bakal bisa luangin waktu lebih banyak. Iya. Yusuf, aku perlu ngomong, tolong temui aku. Siapa? Temen, ada yang mau ngobrol. Oh, ya udah, kalau penting pergi aja. Aku juga masih harus balas ini. Aku keluar bentar ya. Iya, hati-hati. Bahkan aku mau pergi aja, dia nggak peduli. Aku mau pergi kemana. Pira, kamu kenapa? Pesan kamu tadi bikin aku kaget tahu. Maaf ya, aku ganggu malam-malam gini. Aku cuma lagi kepikiran banget. Pikiran apa sih? Kamu bilang penting banget kan? Kenapa nggak cerita aja sama Tania? Dia kan sahabat kamu. Justru aku rasa ini Tania gak seharusnya tahu. Makanya aku hubungin kamu dulu. Ada apa emangnya? Aku ngerasa hidup aku makin kacau, Yusuf. Utang keluarga makin banyak. Aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma kangen ada yang dengerin. Sahabatku, Tania dia lagi sibuk banget sama kerjaannya. Dia lagi fokus kejar karirnya. Aku capek, nah semuanya sendiri. Ya, aku ngerti kok. Di rumah juga aku lagi banyak pikiran. Makanya aku mutusin buat ketemu kamu malam-malam begini. Jadi bukan cuma aku yang ngerasa kesepian.
Ya, Tania super sibuk. Rumah rasanya sepi banget. Aku kesepian. Yusuf, kalau kamu butuh tempat cerita, aku siap kok, serius. Udah malam banget. Aku harus pulang nih sebelum Tania curiga. Kapan-kapan kalau kamu mau lanjutin cerita bilang aja ya. Kita bisa cari tempat yang lebih aman, oke? Iya, aku bakal kabarin kamu. Datang ke rumah saya malam ini juga. Saya mau tahu jawaban kamu. Bu, saya udah datang. Ada apa ya manggil saya mendadak begini? Duduk sini, Pira. Ibu nggak mau lama-lama. Uang di amplop ini semua buat kamu. Totalnya 200 juta. Uang buat apa ini, Bu? Kok banyak banget? Ini uang buat nutup hutang keluarga kamu. Sama ini, dokumen rencana usaha baru kamu. Bu, saya nggak berani nerima sebesar ini. Saya takut ada maksud lain. Ya tentu, maksudnya jelas. Ibu mau kamu siapin diri. Yusuf butuh kamu. Dia benar-benar kesepian sekarang. Bu, saya masih belum siap. Tania itu sahabat saya. Saya nggak mau ngerebut suami sahabat saya sendiri. Yusuf kesepian, Pira. Tania sibuk kerja. Rumah tangga mereka retak dari lama. Rumah tangga mereka itu udah retak dari lama. Kamu tinggal masuk. Semuanya gampang. Tapi tetap aja, Bu, ini salah. Salah di mata siapa? Kalau kamu bisa bikin Yusuf bahagia, itu bagus. Kebahagiaan dia nomor 1. Ibu sayang sama dia. Lagian kamu butuh uang. Ibu bantu kamu. Kamu bantu ibu. Saya takut karma, Bu. Saya takut Tania benci saya selamanya. Tapi kalau saya setuju, terus ibu mau saya ngapain? Kamu ambil hatinya Yusuf. Ibu juga akan yakinkan dia kalau punya istri 2 itu bukan dosa kok. Dia udah nyaman cerita sama kamu kan? Iya, tadi kami ketemu sebentar. Bagus. Tinggal langkah selanjutnya. Minggu depan kamu siap-siap. Ibu atur semuanya. Hah? Siap-siap apa, Bu? Kamu bakal jadi istri kedua Yusuf. Saya nikahkan dan kawinkan Anda Yusuf bin Ucup dengan putri saya Vira binti Asep dengan mas kawin berupa 5 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vira binti Asep dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Sah, pernikahan kalian sudah sah. Ya Allah, semoga ini nggak makin ribet. Alhamdulillah, kue ini aku beli untuk merayakan keberhasilanku di proyek yang selama ini aku fokuskan. Setelah ini aku bisa lebih fokus lagi sama Mas Yusuf, perbaiki hubungan kita. Ini Mas Yusuf kemana ya? Dewangga, tumben banget kamu malam-malam datang. Ada apa? Aku boleh masuk bentar nggak, Kak? Ada hal yang agak penting sih. Masuk sini, duduk aja. Kamu kelihatan tegang gitu. Kenapa? Mas Yusuf kemana ya? Dia ngabarin kamu nggak? Enggak sih, Kak, aku nggak ketemu Bang Yusuf. Aku cuma kepikiran. Aduh, gawat nih. Apa aku kasih tahu aja sekarang kalau suaminya Katania ini lagi malam pertama sama sahabatnya sendiri? Aduh, gimana ya? Aku juga kepikiran dia belum pulang kerja. Padahal aku beli kue ini mau merayakan keberhasilan proyek aku. Tapi dia malah nggak ada kabar. Kak, kalau misalnya ada yang aneh sama Bang Yusuf, kamu mau dengar nggak, Kak? Aneh gimana? Kamu ketemu dia? Kamu ngeliat dia di mana? Aku nggak yakin sih ini bener. Takut salah ngomong aja. Kamu bilang aja, aku siap denger. Aku lihat Bang Yusuf keluar bareng Vira sama ibu aku juga. Vira, ibu, ngapain mereka bertiga? Vira, perasaan gak begitu kenal sama mertuaku sendiri. Aku takut sih kamu salah paham, Kak. Tapi aku juga takut kalau kamu nggak tahu apa-apa tentang hal ini. Bentar, Mas Yusuf gak ngabarin apa-apa. Vira juga gak bilang apa-apa. Harusnya
hal seperti ini ada kabar yang datang ke aku. Aku harus cari tahu sekarang juga. Yusuf, gimana rasanya malam pertama sama istri kedua? Lebih hebat aku atau istri pertamamu? Apa sih kamu kok nanyanya begitu? Kamu lupa ya, ini kan bukan malam pertama kita, alias malam kesekian. Bentar, aku mau beli ciki itu dulu ya. Yusuf, aku tahu ini ribet, tapi aku siap kok. Kalau nanti Tania tahu, aku yakin dia bakal ngerti. Kita kan sahabatan dari dulu. Vira, jangan ngomong gitulah. Tania nggak bakal siap nerima semua ini. Aku aja masih bingung gimana ngomongnya nanti. Aku cuma mau kamu tenang. Aku siap jadi istri kedua kamu. Aku nggak maksa kamu buat ninggalin dia. Tapi ya jangan terlalu yakin juga sih Tania bakal seneng. Kamu sahabat dia loh, masa gitu? Aduh, aku capek banget muter-muter. Vira, aku nyariin kamu. Kenapa kamu gak balas chat aku? Hah? Tania, ya ampun, kamu kenapa? Kayak habis lomba lari? Aku nyari Mas Yusuf, HP-nya mati. Kamu juga susah banget dihubungin. Aku panik. Aku dengar hal yang gak enak tentang kalian. Loh, dengar apa ya? Maaf Tania, aku dari tadi di rumah teman habis karaokean, jadi nggak buka HP. Aku juga nggak ketemu Mas Yusuf sama sekali. Aduh, maaf, aku nggak apa-apa. Kayaknya cuma masuk angin. Kamu yakin gak apa-apa? Tapi kamu belakangan ini aneh banget, Vira. Aku cuma lagi banyak pikiran, makanya kelihatan aneh. Jangan khawatir Tania, aku nggak apa-apa kok. Iya, mungkin aku kecapean juga. Maaf ya kalau aku curiga. Nggak apa-apa, kalau aku ketemu Yusuf, nanti aku kabarin kamu. Makasih, Vira. Aku pulang dulu, badanku capek banget. Aduh, hampir aja ketahuan. Tenang aja Yusuf, selama aku yang nutupin, Tania nggak bakal curiga. Aku ini sahabatnya dan dia akan mudah percaya. Maafin aku, Mas. Udah curiga sama kamu. Weh, Tania, sini nak. Bentar. Kamu ada waktu nggak? Papa mau ngobrol. Pak, ada apa ya? Saya mau pulang, saya capek. Ini loh, aku mau tanya tentang suamimu, Yusuf. Hah? Iya, Pak. Emangnya ada apa? Kebetulan banget, saya ini kerja di KUA, anak. Ini baru pulang, terus mampir mau beli minum di sini nih, minimarket. Hari ini loh, aku masukin data pernikahan Siri yang baru masuk. Nama suamimu Yusuf, nama istri kedua itu Pira. Bener gak? Pak, jangan ngomong sembarangan. Saya barusan ketemu Pira. Dia bilang gak ketemu Mas Yusuf sama sekali. Loh Tania, aku itu lihat sendiri loh datanya. Aku yang input ke dalam sistem. KTP Yusuf, KTP Pira, tanda tangan keduanya lengkap. Nggak mungkin, Pak. Pira itu orang yang paling saya percaya. Dia sahabat saya. Walah ini loh, ada loh berkasnya. Ini loh lihat, nggak mungkin aku bohong. Akadnya udah terjadi tadi siang, tanggalnya hari ini. Dengan begitu, mereka ini loh, ini malam pertama mereka. Hari ini mereka. Jadi dia bohong langsung di depan muka aku barusan. Iya, aku lihat kamu kayak lagi disesatin tadi. Makanya aku panggil. Kamu kayaknya harus tahu kebenaran ini. Pak, saya tadi minta maaf ke Vira. Saya percaya dia, tapi ternyata... Ya, kamu harus siap Tania. Ini bukan salah kamu. Mereka yang nutupin semua ini. Saya nggak bisa diam. Saya tahu harus cari Yusuf dan Pira kemana. Pak, ini berkasnya saya bawa dulu ya. Tania, kamu tenang dulu ya. Aku bisa jelasin semuanya. Ini apa? Ini berkas nikah Siri kan? Jadi beneran, kamu nikah lagi sama sahabatku. Tania, aku minta maaf. Vira, kamu itu sahabatku. Kamu tempat aku cerita. Kamu orang pertama yang aku percaya kalau aku lagi sedih. Tania, aku salah. Aku beneran. Kamu sahabatku.
jadi istri kedua suamiku. Aku nggak tahu bisa nerima ini atau enggak, Vira. Bagian tergilanya ada di sisi diriku yang bahagia karena aku bisa ketemu kamu setiap hari. Kalau kamu tinggal di rumahku, tapi di sisi lain aku sedih banget, hancur karena suamiku selingkuh sama kamu, sahabatku sendiri. Tan, aku gak mau ini terjadi. Tapi aku udah terlanjur hamil. Apa? Hah? Hamil? Kamu hamil anak Mas Yusuf? Iya Tania, itu anak aku. Kami sudah lama berhubungan bahkan sebelum pernikahan ini. Maaf ya. Kalian bener-bener tega ya, sahabatku dan suamiku. Ini udah jalan terbaik, Tania. Kamu harus terima. Aku pulang, aku butuh mikir sebelum aku makin gila di sini.